Yo dude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Masih inget nggak video tutorial mengenai cara seleksi objek yang terlihat sulit atau cara menghapus background fotonya itu? Sampai saat ini masih menimbulkan pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bahkan ada yang sebut, Goblok, dari awal pohonnya udah diseleksi. Itu kan pohon awalnya file PNG, bla 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 bla. Channel pembodohan. santai. Nggak, gue nggak marah. Kan gue nggak pernah marah orangnya, anjay. Apalagi karena dia suka kucing. Jadi temen lah dude. Dan ada juga pertanyaan lain seperti, warna channel apa yang dipilih kalau salah satu fotonya nggak ada unsur warna dari channel tersebut? Jadi gue akan mengulas lebih dalam lagi mengenai fitur Blend If ini yang gue gunakan untuk menghilangkan background pada foto. Simak dude. Oke, mari baca lagi komentarnya si Dude. Di sini dia katakan, pakai aja selection color. Mari buktikan apakah selection color lebih tepat dan lebih oke jika dibandingkan dengan Blend If. Pertama, gue masukkan fotonya dulu ke Photoshop. Nih Dude, bukti kalau fotonya berformat JPEG ya, bukan PNG. Oke, selection color yang dia maksud mungkin adalah fitur mengambil sampel warna dari foto, yang itu ada di select color range. Nah, ini dia, sample color atau selection by color. Terus pilih warna yang diinginkan. Misalnya gue pilih biru langitnya ini, dan fuzziness-nya gue naikin sehingga lebih luas jangkauan warnanya. Nah, warna putih terang ini artinya dia yang akan terseleksi. Lalu oke. Nah, ini kan warna langitnya yang terseleksi. Jadi balikan seleksinya dengan Ctrl Shift I. Udah, tinggal klik Add Layer Mask. Beginilah hasilnya. Bagus? Goblok. Bang, bukan begitu caranya. Langsung pilih warna hijau di pohonnya aja. Oke. Delete Layer Mask. Kembali ke Select Color Range. Gue pilih warna hijaunya yang ini. Terus oke, lalu add layer mask. Beginilah hasilnya. Gimana? Goblok. Bang, nggak gitu. Diklik add to sample-nya. Fuzziness-nya kecil aja. Oke. Delete layer mask. Kembali ke select color range. Pilih warna hijaunya. Fuzziness-nya kecil aja bang. Oke, gue turunin ke 60 mungkin. Karena fuzziness-nya diturunin, warna putih atau yang terseleksi jadi lebih sedikit. Klik add to sample buat menambahkan sampel warna lainnya. Klik, klak, klik. Begini dah jadinya. Sebenarnya sah-sah aja. Itu bahkan bisa disempurnakan lagi dengan mengaktifkan Localize Color Cluster. Tapi udah berapa lama waktu lo nyari warna klak-klik ini itu? Dan jika dibandingkan dengan Blend If, Cici Kimi mau nyoba seleksi? Aku penasaran. Nih, coba. Nah, iya itu yang putih tinggal digeser ke kiri. Ini yang lurus geser ke kiri. Tekan Alt buat misahin putihnya biar hasilnya agak halus. Hah? Nah, iya, dah lanjutin itu ke kiri. Easy. Cakep. Sip, gampang kan, Ci? Ya gini guys. Jadi silakan cari cara yang sesuai mood lo pada dude. Oke, next. Nah, ada pertanyaan lain juga seperti, Bang, warna channel apa yang dipilih kalau salah satu fotonya nggak ada unsur warna dari channel tersebut? Oke, maka sekarang kita akan masuk ke teori warna channel. Oke, pada dokumen foto, unsur warna primer adalah RGB. Di sini udah ada color wheel untuk membantu lu lebih memahaminya. Cie. Channel red mempengaruhi warna apa aja sih? Nah, lihat ini. Putih adalah yang terpengaruh. Artinya, channel red mempengaruhi warna-warna ini. Lalu green mempengaruhi warna-warna ini.
Blue mempengaruhi warna-warna ini. Oke, udah dapat ya gambarannya. Kembali ke tab layers. Sekarang aktif pada layer color wheel. Tak, tik, tak, tik. Kita buktikan dengan channel yang ada di blend if ini. Pilih red. Yang putihnya digeser ke kiri. Nah, look it. Gue berhasil mengeliminasi warna dari channel red. Begitu pula yang green. Dan blue. Nah, sekarang kalau gue blend if segroup ini, kan di dalamnya terdapat keterangan ini nih, yang latarnya putih. Apapun warna channel yang lu pilih, pasti akan mengeliminasi warna yang paling cerah terlebih dahulu. Warna cerah atau terang di sini adalah warna putih pastinya. Bang, bagaimana lu tahu warna tercerah dari setiap warna? Gampangnya kembali ke gray atau netral. Sekarang kebalikannya, geser yang hitam ke kanan. Artinya akan mengeliminasi warna-warna tergelap. Nah, yang tersisa inilah warna-warna yang paling cerah. Lemon, lime, dan aqua. Kalau dihabisi semua, tentu putih yang paling cerah. Oke, paham Duda sampai sini? Gue matikan grup color wheels. Sekarang perhatikan foto ini. Pada foto ini mewakili unsur warna RGB. Red pada daun berguguran, green pada lumut, blue pada air, batu, dan pohon. Nah, Kak, kalau backgroundnya coklat gimana? Coklat itu termasuk ke dalam keluarga red. Contohnya daun-daun yang berguguran ini, ada unsur warna coklat. Jadi pilihannya red. Tuh, daunnya hilang. Sedangkan green, menghilangkan lumut-lumutnya. Karena green termasuk ke dalam keluarga warna cerah, tentunya warna putih yang ada dalam foto juga terpengaruh. Selanjutnya blue, dia akan menghilangkan air, jamur putih, dan bebatuan beserta pepohonan. Begitu Dude. Insya Allah paham ya. Cici Kimi mau ngasih pendapat. Sekian monitor ke-50 ini tentang kenapa bisa menghapus background dengan semudah itu. Oke, jika menurut lo video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan seperti biasa lo bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja @nihilproject. Oke Duda, gue Buset. Ya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo.